akan membedah salah satu kasus penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara. Studi kasus ini berasal dari putusan nomor 60/PID.SUS strip TPK/2025/PN Bandung yang mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus ini menjerat seorang pegawai negeri sipil bernama Pravita alias Vita binti Atang Suherman yang diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam proyek pengadaan. Kronologinya, perkara ini berakar pada pelaksanaan program peralatan produksi untuk industri kecil menengah atau IKM Sutra pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus atau DAK senilai lebih dari 1 miliar rupiah pada tahun anggaran 2022. Terdakwa Pravitasari ditunjuk sebagai tenaga teknis pemeriksaan pengadaan, sebuah posisi yang seharusnya menjamin kualitas dan akuntabilitas proyek. Namun, dalam kronologinya terungkap adanya konspirasi jahat. Terdakwa bersama pejabat struktural lain seperti kuasa pengguna anggaran dan pihak swasta pelaku penyedia barang mengatur mekanisme lelang agar dimenangkan oleh rekanan tertentu. Jauh dari prinsip kompetisi yang wajar, terdakwa kemudian melakukan penyalahgunaan wewenang dengan ikut mengarahkan proses pengadaan tersebut. Puncak perbuatan melawan hukum terjadi ketika terdakwa menandatangani dokumen resmi seperti berita acara pemeriksaan dan serah terima barang, meskipun terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan atau barang yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi, bahkan disinyalir terdapat markup harga dan kekurangan kualitas. Dengan tanda tangan dari persetujuan yang tidak sah ini, terdakwa secara efektif meloloskan pencairan dana negara yang berujung pada kerugian nyata. Atas perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum menetapkan dakwaan primer yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang fokusnya pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena yang jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Pembuktian, unsur dan tuntutan. Dalam hukum tindak pidana korupsi, pembuktian salah satu unsur yang menjadi kunci. Unsur dari dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini termasuk delik formil yang tidak disyaratkan kerugian negara sudah pasti terjadi. Cukup adanya potensi atau kemungkinan kerugian, namun dalam kasus ini kerugian negara telah terbukti secara nyata berdasarkan hasil audit BPKP yang menunjukkan kerugian negara sekitar 551 juta dari total nilai proyek. Meskipun tuntutan spesifikasi jaksa penuntut umum tidak tercantum, tuntutan didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang telah terbukti menimbulkan kerugian negara. Tuntutan biasanya mencakup gabungan sanksi pidana penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan yaitu 551 juta dan subsidi kurungan pengganti jika terdakwa tidak membayar. Dalam memutuskan vonis, majelis hakim mempertimbangkan secara mendalam unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa. Pertimbangan utama hakim adalah bahwa terdakwa menyalahgunakan jabatannya sebagai PNS dan teknisi yang memuluskan rekayasa lelang, menandatangani dokumen palsu seolah-olah proyek sudah sesuai spesifikasi dan mengabaikan kewajiban profesionalnya untuk menjaga akuntabilitas. Perbuatan inilah yang secara langsung menyebabkan kerugian negara yang nyata. Mengingat seluruh unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah terbukti dan adanya kerugian negara yang pasti, majelis hakim menyatakan terdakwa Pravitasari alias Vita binti Atang Suherman yang bersalah dan atas tindak pidana korupsi. Meskipun vonis pastinya tidak tersedia dalam dokumen analisis ini, putusan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi dan kelompok adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Pendapat kontra saya terkait putusan dari kasus tersebut. Meskipun vonis yang didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah tepat, terdapat
berpendapat bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor tentang perbuatan melawan yang hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain mungkin lebih pantas diterapkan sebagai dakwaan primer. Pasal 2 memiliki fokus lebih kuat pada niat memperkaya diri yang dilakukan melalui perbuatan melawan hukum. Sejalan dengan adanya markup harga karena memiliki ancaman pidana penjara minimal lebih tinggi, penerapan pasal ini dapat memberikan efek jera yang lebih maksimal terhadap pelaku tipikor yang tujuannya jelas adalah keuntungan pribadi dari dana negara.